Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih untuk malam ini kami siap menerima kebaikan Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Buka selubung yang masih menutupi cara pandang kami untuk melihat kasih Bapa. Untuk kami boleh mengenal Bapa dan mengerti dan memahami Injil Yesus Kristus, bukan Injil yang lain. Urapi kami semua. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati, lambaikan tangannya dan sama-sama berkata, amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Tuhan sedang menghujani berkat atasmu. Atau hujan berkat atas kita. Dan ini sedang, artinya sedang berlangsung. Amin. Dalam Ulangan 28 ayat 12, Tuhan akan membuka pintu bagimu. Perbendaharaannya yang melimpah. Jadi apa sih perbendaharaan Tuhan? Langit, surga. Tuhan buka bagimu. Untuk apa? Memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga, baca sama-sama, saya memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Amin. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada waktunya. Dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga Anda dan saya akan ada di satu tempat. Yaitu tempat yang bernama aku memberi pinjaman. Tapi aku sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Kita akan ada di tempat di mana saudara, tempat yang bernama engkau memberi pinjaman. Tapi engkau sendiri tidak utang. Itu terjadi saudara. Karena Tuhan membuka perbendaharaannya yang melimpah. Percaya? Ini sedang terjadi saudara. Saya percaya pada waktu malam saya berdoa, tiba-tiba ayat ini bergelora dalam hati saya. Saya renungkan dan kemudian perhatikan saya. Pertama kali saya ke Israel, tahun 2004 atau 2005 saya lupa. Saya ada di Gunung Tabor. Dan saudara, kami berdoa. Waktu itu bulan Januari dingin-dingin. Pertama kali saya ke Israel, saya hanya dengan beberapa jemaat yang ikut dan dengan teman-teman pendeta se-Indonesia yang baru kenal di situ. Dan karena itu sebenarnya adalah rombongan pendeta, jadi tidak ada pembimbing rohani. Tetapi saudaraku, teman-teman pendeta ini sepakat mengangkat saya menjadi pembimbing rohani. Udah Pak Agung aja deh bimbing kami. Lalu saya bilang saya belum pernah ke Israel, apalagi saya, kata dia lah sama kan.
Saudara, kemudian di Gunung Tabor kami menyembah Tuhan. Saya ngajak mereka, pendeta-pendeta itu berdoa. Nah, sementara kami berdoa, saudaraku, kita nyembah Tuhan, hadirat Tuhan meliputi kami. Tiba-tiba Bapak Ibu pastor, ya, atau apa namanya, itu kan gereja Katolik, berteriak, saudaraku, haleluya, haleluya, blessing, ada berkat sedang turun. Saya bingung karena kami di ruangan yang dalam. Saya tanya sama Arifin, saya tanya sama guide lokal. Karena baru pertama sekali saya ke Israel, saya belum paham. Saya tanya, Vin, aya naon eta teh? Ada apa? Pak, orang Israel kalau ada hujan, itu mereka bersuka cita. Karena mereka jarang hujan. Hujan bagi orang Yahudi itu bicara berkat. Sambil bercanda di bus, Arifin cerita. Dan saya ngomong begini, waduh kalau begitu Jakarta penuh berkat sampai banjir ya. Saya ngomong gitu, saudaraku. Karena hampir tiap hari hujan bulan Januari. Ini bercanda. Tapi Bapak Ibu, saya nangkep, oh, kalau Alkitab ngomong tentang hujan, karena latar belakangnya adalah Timur Tengah, bukan Indonesia. Mesir dalam 1 tahun hanya 10 hari hujan. Sisanya blue sky, benar-benar langit biru, tidak ada awan. Jadi pada waktu Elia melihat awan sebesar telapak tangan, itu betul kelihatan. Di tengah-tengah langit biru ada awan. Inilah blue sky. Nah, Bapak Ibu, hujan ini bicara berkat. Dan secara jasmani sampai hari ini orang Israel, orang Yahudi, di Timur Tengah, bahkan bukan hanya orang Yahudi, orang-orang Arab, semua orang yang ada di Timur Tengah, kalau bicara hujan itu bicara berkat. Nah, Bapak Ibu, Tuhan berkata begini, aku akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Untuk memberi hujan bagi tanahmu. Tanah bicara tanah pusaka, pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu. Dan memberkati segala yang kau lakukan. Sehingga kamu dan aku ada di satu tempat yang bernama aku memberi pinjaman, tapi aku sendiri tidak utang. Saudaraku, ayat ini saya alami. Awal-awal gereja BFA berdiri 2003 di Bandung. Saudaraku, kita belum ada pada posisi itu. Saya alami baik secara pribadi maupun secara gereja BFA Bandung. Tuhan membuka perbendaharaannya dan memberi hujan bagi saya, bagi gereja BFA Bandung. Sehingga saudaraku, gereja BFA Bandung ada di tempat yang bernama memberi pinjaman kepada pelayanan-pelayanan lain. Tetapi BFA Bandung tidak meminjam. Itu ada di sini. Sekarang gereja ini ada di situ. Kita mensupport pelayanan-pelayanan sehingga lahir BFA di kota-kota. Kita mensupport saudaraku pelayanan gereja-gereja lain. Kita memberi pinjaman. Ada yang sifatnya pinjaman lunak, ada yang sifatnya sudahlah tabur aja. Tapi kita sendiri tidak meminta pinjaman. Itu terjadi. Hal yang sama Tuhan juga akan buat saudara. Kalau ayat ini menjadi rema,
Saat saya berdoa di Denpasar dan Tuhan bilang khotbahkan ini Kamis. Dan Rhapsody tadi pagi kok sama. Ini juga akan terjadi buat saudara. Engkau akan ada di satu tempat, engkau memberi pinjaman, tapi engkau sendiri tidak berutang kepada siapapun. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Terus saudara, ntar Yesaya dulu. Maka Tuhan akan memberkati kamu dengan hujan pada musim menabur. Amin. Harusnya saya khotbah ini hari Minggu saudara untuk Februari. Tapi Tuhan maksa saya harus khotbah untuk WRC dulu. Entah nanti Minggu saya ulangi dengan penambahan rumus-rumus baru atau pakai hukum Archimedes nanti sebentar. Tapi yang jelas malam ini, maka Tuhan akan memberkati kamu, sama-sama baca, dengan hujan berkat pada musim menabur. Jadi waktu kamu menabur pun, Tuhan menghujani kamu. Hasil panenmu akan melimpah untuk makananmu. Dan ternakmu akan merumput di padang-padang yang luas. Sebab jika tidak ada hujan, ternak tidak ada makanan. Ini bicara kalau hujan itu bicara apa? Berkat buat hasil pertanian. Berkat untuk ternak-ternak. Berkat untuk segala usaha. Dan apa yang kau lakukan. Next saudara. Sapi jantan dan keledai muda. Mungkin Anda berkata, Pak saya bukan peternak. Ini untuk kita. Sapi jantan bisa bicara saudaraku. Usaha tokomu. Usaha grabmu. Usaha angkutan kotamu. Atau usaha saudaraku nelayan saudara. Anda punya perahu, punya kapal, punya pancing. Apapun. Sapi jantan dan keledai muda yang menggarap tanah. Kalau hari ini saudaraku nggak lagi pakai sapi tapi pakai traktor. Pakai mesin, komputer. Pakai saudaraku pegawai-pegawai. Semua yang nggak akan makan makanan. Baca sama. Yang terbaik, yang sudah ditampi, dibuang sekamnya. Makanan yang terbaik nggak akan menimbulkan penyakit, membuat sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Artinya Tuhan memberkati semuanya, bahkan sampai makanan pun yang terbaik. Amin. Haleluya. Ini terjadi. Aminkan, percaya. Yesus datang untuk mempermudah segala sesuatunya. Amin. Maka Bapak Ibu, seorang yang disalib di sebelah Yesus, dia penjahat, dia pendosa. Kok dia berkata kepada Tuhan, ingatlah akan aku saat engkau datang sebagai raja. Kalimat yang diucapkan gak selayaknya sebagai seorang pendosa. Tentunya kalau pendosa ketemu Tuhan, dia akan berkata, Tuhan ampuni aku salah, aku dosa. Betul gak? Tapi kok penjahat ini ngomong, ingatlah akan aku. Why? Karena saat dia menjelang mati, dia melihat ada kasih yang belum pernah dia lihat selama ini. Apa itu saudara? Sebab di situ masih berlaku hukum Taurat sampai Yesus mati. Dan imam dalam Old Covenant, imam dalam hukum Taurat, keluar perkataan berkat, juga keluar perkataan kutuk. Dan hari ini masih banyak imam yang keluar perkataan kutuk. Tetapi saudaraku, mereka berdua penjahat ngomong, kalau kita dihukum wajar, kita berdosa, kita jahat. Tapi orang ini, kesalahan apa? Dia nggak layak disalib. Dia nggak layak difitnah. Dia nggak layak dikhianati. Dia nggak layak dilempari batu. Dia nggak layak dicambuk. Dia nggak layak diludahi. Tetapi saat Yesus ada di kayu salib 6 jam. 6 jam. Jangan pikir 5 menit kemudian mati. 6 jam. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Gambaran sebagai korban pagi dan korban petang. Saudaraku, apa yang Yesus lakukan? Anda lihat, nabi-nabi, imam-imam di perjanjian lama, jika
jika dianiaya oleh masyarakat, yang keluar apa? Kutuk. Yang keluar kutuk, tapi Yesus ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Penjahat ini melihat, ini kasih yang terbesar. Enggak salah, enggak dosa. Kok yang keluar berkat. Ini yang membuat saudaraku dia berkata, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai Raja. Yesus datang untuk mempermudah. Amin. Otak kita biasa yang susah. Otak kita biasa menerima susah karena pada dasarnya manusia pengen dihargai. Kalau gratis itu kan kayak nggak ada harga. Nah, kembali Bapak Ibu. Pada waktu itu apabila Tuhan melangkah untuk menghancurkan musuh-musuhmu dan meruntuhkan menara-menara mereka, baca sama-sama. Air yang mengalir dari setiap gunung dan setiap bukit. Nah, saudara, ini bicara apa? Ia akan memberi kepadamu kesegaran. Air yang mengalir ini bicara kesegaran. Ini bicara apa? Pemulihan. Ini bicara apa? Refreshing. Boleh angkat tangan sebentar. Kau, naik pujian. Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Lagi, kau Bapa-Ku yang, engkau yang percaya dia Bapa yang baik, katakan amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Amin. Waktu kita naikkan pujian ini bukan menggerakkan dia jadi baik sama Anda. Dia memang udah baik. Tapi ini menggerakkan Anda dari posisi ragu-ragu menjadi percaya. Dan waktu Anda percaya, Tuhan melimpahkan yang baik kepada saudara. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Next saudara. Engkau mencurahkan hujan ke tanah yang dibajak. Ini bicara apa yang kita tabur. Hari ini Tuhan mencurahkan hujan berkat. Dia menghujanimu dengan berkat. Engkau membasahi ladang dengan air. Engkau membuat tanah menjadi gembur dengan hujan dan membuat tanaman muda bertumbuh. Gereja BFA sedang dihujani. Ini jemaatnya, bisnisnya, pelayanannya, pekerjaannya. Tuhan hujani dengan yang luar biasa. Katakan amin. Sehingga saudaraku tahun ini gak usah nunggu akhir tahun. Tuhan mulai tahun ini dengan tuaian yang baik. Dan kita akhiri tahun panen raya dengan hasil panen yang banyak. Amin. Haleluya. Renungkan yang pertama. Tuhan kasih saya saudaraku. Mana yang tadi? Renungkan. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hujan. Kecuali membiarkannya turun. Baca sama-sama dengan saya. Amin. Amin.
Nggak ada yang bisa saudara dan saya lakukan tentang hujan. Mungkin ada mantan pawang hujan selain Pak Novian. Mau mindahin hujan dari Bandung ke Surabaya? Atau mau saudaraku nahan hujan? Nggak ada. Nggak usah percaya ada pawang-pawang hujan. Nggak ada yang bisa kita lakukan, kita kerjakan tentang hujan, kecuali membiarkannya turun. Hal yang sama, saya bicara apa, Tuhan bicara apa. Tuhan menghujani kamu dengan berkat. Nggak ada yang bisa kamu lakukan, kecuali engkau membiarkannya turun kepadamu. Yang mengerti katakan haleluya. Amin. Yang kedua, saudaraku. Saat Tuhan menghujani berkat-berkatnya ke atasmu, Anda akan diberkati lebih. Baca sama-sama, saya akan diberkati supaya saya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ini saudaraku dengar, kenapa tujuan Tuhan menghujani berkat-berkatnya ke atas saudara? Supaya saudara diberkati lebih dari cukup. Supaya kamu, gereja ini menjadi berkat bagi orang lain. Ini, kalau Anda mengerti, setuju, tepuk tangan paling meriah. Anda akan diberkati lebih dari cukup. Lebih dari cukup, katakan dengan saya. Amin. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Dan dengar. Ketiga, renungan terakhir. Tuhan akan terus menghujanimu dengan berkat. Sampai, baca sama-sama, saya berada di suatu tempat yang bernama aku memberi pinjaman, tapi aku tidak meminjam. Tepuk tangan, ini terjadi kepadamu saudara. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Angkat tanganmu yang di rumah juga. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapak Ibu, untuk nomor 3 renungkan ini, baca lagi, Anda baca dengan keras, yang di rumah juga. 1, 2, 3. Tuhan akan terus menghujani saya dengan berkat sampai saya berada di satu tempat yang bernama aku memberi pinjaman, tapi aku tidak meminjam. Dengar baik-baik. Untuk Anda sampai di sini, makanya ini mudah bagimu. Tapi bagi Tuhan susah. Sampai Dia mau mati untuk Anda ada di sini. Lihat saya baik-baik. Sampai Tuhan yang empunya segala sesuatu meminjam kuburan untuk 3 hari. Supaya kamu dan aku tidak pernah meminjam apapun. Bayangkan seorang raja, empunya segala sesuatu. Dia kaya rela jadi miskin. Sampai dia rela pinjam kuburan punya Yusuf Arimatea. Supaya kamu dan aku gak pernah
meminjam. Engkau ada di satu tempat yang bernama aku memberi pinjaman, tapi aku sendiri tidak meminjam. Yesus rela meminjam supaya kita tidak meminjam, saudara. Tuhan akan terus menghujanimu dengan berkat. Betapa baiknya Engkau Bapa. Engkau Bapa yang mengasihiku. Buka hatimu, buka tanganmu. Engkau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku. Angkat tangan saudaraku. Melewati awan yang gelap. Anda nikmati saja, nggak usah ikut menyanyi. Engkau bawaku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tidak ada yang bisa saudara lakukan tentang hujan kecuali Anda membiarkannya turun. Tuhan sedang menghujanimu dengan berkat. Biarkan dia turun. Baik, Kau Bapa-Ku yang Saat Tuhan menghujani berkat-berkatnya ke atasmu, engkau akan diberkati lebih dari cukup, supaya kamu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Buka kedua tanganmu. Tuhan akan terus menghujanimu dengan berkat sampai kamu berada di satu tempat yang bernama aku memberi pinjaman, tapi aku sendiri tidak meminjam. Dan untuk ini Yesus rela meminjam kuburan Yusuf Arimatea supaya Anda dan saya tidak pernah meminjam apapun kepada orang lain. Haleluya, haleluya. Ku berjalan sendiri. Boleh semua bangkit berdiri. Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Mari dari awal sama-sama katakan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sama-sama naikkan pujian ini. Tak pernah sama seperti dunia ini. Dia juga Bapa yang mengajarimu. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Bawaku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, amin, mengerti
Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, nantikan Tuhan menghujani berkat-berkat-Nya ke atas saudara. Biarkanlah berkat itu turun dan engkau diberkati lebih dari cukup. Sebab Kau Bapakku yang baik. Sekali lagi, Kau Bapakku yang baik. Amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Buka kedua tanganmu. Bapa pengen engkau mengetahuinya. Engkau akan ada di satu tempat di mana engkau memberi pinjaman dan engkau sendiri tidak meminjam. Yesus ingin engkau tahu. Untuk itu dia mau mati. Dan bahkan dia tidak punya kuburan untuk dirinya sendiri. Dia pinjam dari Yusuf yang Arimatea. Dia pinjam. Dia nggak malu. Dia berutang, dia meminjam. Supaya engkau dan aku ada di satu tempat di mana engkau tidak pernah meminjam. Yesus mati buat Anda. Tidak ada yang bisa engkau lakukan tentang hujan. Kecuali satu, engkau membiarkannya turun. Buka kedua tanganmu, nantikan Tuhan menghujanimu dengan berkat. Dan saat Tuhan menghujanimu dengan berkat, kapan? Sekarang. Mulai sekarang. Engkau akan melihat dia memberkatimu more than enough, lebih dari cukup, supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan akan terus menghujanimu dengan berkat sampai saudara ada di satu tempat yang bernama aku memberi pinjaman, tapi aku sendiri tidak meminjam. Dia Bapa yang baik. Buka kedua tanganmu, percaya dia membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah bagi kita. Haleluya. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Berapa banyak yang percaya Tuhan sedang menghujanimu dengan berkat? Katakan, kau berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat sukacita. Dia sedang menghujani. Pintu perbendaharaannya yang melimpah dibuka hari ini untuk saudara Gereja BFA. Amin. Ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Wow, 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 wow. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang di Bandung, yang di Malang, yang di Surabaya, Sidoarjo, Puruk Cau, Manado, Bangkalan Bun, kota-kota lain, Palu dan sekitarnya, Donggala,
Makassar, di Ternate, di Tidore, dimanapun saudara berada, di Pekalongan, di Cirebon, di Semarang, di Temanggung, di Tasikmalaya, buka kedua tanganmu. Gak ada yang bisa engkau kerjakan tentang hujan, kecuali satu, engkau membiarkannya turun dan membasahimu. Ini yang Bapa lakukan, bagianmu hanya terima. Yang ada di Bandung Raya, dimanapun saudara berada. Ulangan 28 ayatnya tolong dibuka lagi, saya akan membaca buat saudara. Tuhan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yang yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Yang di Banjarmasin juga, buka tanganmu dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga kamu ada di satu tempat yang bernama engkau memberi pinjaman kepada banyak orang, tapi kamu sendiri tidak meminta pinjaman. Angkat tangan saudara. Saya biarkan Tuhan, kami membiarkan hujan itu turun. Engkau menghujani kami dengan berkat-Mu, dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Yang di Central Park, di Jatinegara, di Karawaci, di Bekasi, di Cibubur, di Tarutung, di Siantar, di Lampung, di Medan, di Batam, di Singapura, di Belanda. Aku berdoa, Tuhan menghujanimu dengan berkat. Dia membuka perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, yakni surga, untuk memberi hujan bagimu. Anak-anak muda yang sedang kesepian, yang sedang frustasi, yang sedang depresi, Tuhan juga membuka hujan pemulihan, kesegaran bagimu. Kau Bapa-Ku yang baik. Persiapkan roti dan anggur berjamuan saudara. Bahasa tetesan air mata tak kau Bapa sudah berjalan di depanmu, jauh melintasi semua langit. Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air. Saya berdoa untuk gembala-gembala satelit dimanapun saudara berada. Buka tanganmu, Tuhan nantikan Tuhan menghujanimu dengan berkat. Pengusaha-pengusaha, karyawan, pelajar, mahasiswa, Tuhan menghujanimu dengan berkat. Haleluya. Baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Amin. Engkau sungguh baik. Amin. Untuk Anda ada di tempat yang bernama engkau memberi pinjaman, engkau sendiri tidak meminjam. Yesus pengen engkau mengetahuinya, dia mau mati untuk itu. Bahkan dia tidak punya kuburan untuk dirinya sendiri. Dia meminjam supaya kamu tidak pernah meminjam lagi.
Dan yang kita angkat ini adalah tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Kita sedang mendeklarasikan kematian Tuhan untuk membawa saudara dan saya di tempat yang tadi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Bukankah cawan ini adalah cawan kasih karunia? Sebab cawan hukuman Tuhan sudah ditimpakan kepada Yesus. Sehingga engkau dan saya yang meminum cawan ini diberkati oleh Tuhan. Yang percaya di darah Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan syukurmu, buka tanganmu. Saya minta multimedia tolong 3 renungan tadi untuk saya baca sekali lagi buat saudara. Yang pertama, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Ditayangkan juga supaya jemaat juga bisa melihatnya. Udah ditayangkan? Ada di layar? Belum? Tolong ya, saya membaca untuk saudara. Renungkan sebelum Anda pulang dan saat Anda di rumah. Tidak ada yang bisa kamu lakukan tentang hujan, kecuali membiarkannya turun, membasahimu, menghujanimu. Ini yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Yang kedua saudaraku, saat Tuhan menghujanimu berkat-berkat-Nya ke atasmu, kamu akan diberkati lebih dari cukup. Percayalah supaya kamu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, Tuhan akan terus menghujanimu dengan berkat sampai kamu ada di satu tempat yang bernama kamu memberi pinjaman, tapi kamu sendiri tidak meminjam. Amin. Kami percaya Tuhan. Sekarang kami sepakat seluruh jemaat BFA di seluruh Indonesia dan luar negeri sepakat membiarkan Tuhan menghujani kami, menghujani berkat-berkat-Mu kepada kami. Dan kami tahu saat Engkau menghujani berkat-berkat-Mu atas kami, Engkau akan membuat lebih dari cukup supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan Engkau akan terus menghujani kami dengan berkat sampai kami ada di satu tempat bernama aku memberi pinjaman, tapi aku sendiri tidak meminjam. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus itu terjadi bagi kami semua. Gereja-gereja satelit dimanapun berada, mungkin engkau sedang ada di tempat engkau meminta pinjaman, tapi Tuhan akan membawa engkau di tempat engkau memberi pinjaman, tapi engkau sendiri tidak meminjam. Itu yang BFA Bandung sudah alami, dan itu juga akan terjadi bagi seluruh gereja BFA dimanapun berada. Gembala-gembala satelit, pengusaha-pengusaha, karyawan, TNI, Polri, pegawai negeri, karyawan swasta, mahasiswa, pelajar, Tuhan menghujanimu. Sehingga bukan hanya berkat tapi ada air kesegaran. Membuat hatimu fresh, pikiranmu segar, engkau diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebagai tanda syukur, malam ini kami mau membawa persembahan kami. Dan juga sebagai tanda syukur kami menyembah Tuhan dengan harta kami. Tapi sebelum itu Tuhan, kami mau Engkau mengurapi kami dengan minyak. Minyak yang sudah Tuhan gereja berikan, Anda boleh buka yang di rumah saudaraku. Anda boleh buka. Saya berdoa, ini minyak urapan secara profetik.
saya mendeklarasikan Tuhan membuka perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, dan menghujanimu dengan berkat. Sampai tidak ada tempat untuk engkau menaruh berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan kudus ini mengalir. Dalam nama Yesus, oleskan minyak urapanmu ke atas dahi atau rambut saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang di rumah-rumah juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Angkat tanganmu, buka hatimu. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan selamat dan terimalah hujan. Tuhan menghujanimu dengan berkat sebab Dia Bapa yang baik. Terima berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis di Roh Kudus turun atas saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.